Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2 SMA Terpadu Pondok Pesantren Najatullah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang World Trade Organization atau WTO. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sulfia. Nama saya Lailatul Fitriani. Nama saya Tarisa Salsabila. Baik, kita masuk pada pengertian tentang WTO. Apa yang dimaksud dengan WTO? World Trade Organization atau WTO merupakan salah satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. WTO saat ini terdiri dari 154 negara anggota, di mana 117 diantaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kepabeanan terpisah pada 8 Januari 2014. Ada beberapa tujuan dari WTO. Yang pertama, meningkatnya standar hidup masyarakat dunia, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, meningkatkan penghasilan secara realistis, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, melindungi sumber daya dunia dan lingkungan alam. Ada beberapa tugas pokok dan fungsi dari WTO. Yang pertama, mengelola perjanjian perdagangan internasional, menjadi forum untuk mengosiasi perdagangan internasional, menangani sengketa perdagangan internasional, mengawasi berjalannya kebijakan perdagangan nasional, memberi bantuan teknis dan pelatihan untuk negara berkembang, dan melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya seperti IMF dan Bank Dunia. Lalu selanjutnya, apa sih keuntungan Indonesia bergabung dengan WTO? Selama bergabung dengan WTO, Indonesia mendapat beberapa keuntungan seperti perlindungan dari kecurangan perdagangan, dumping dan diskriminasi kebijakan. Namun di sisi lain, banyak perusahaan asing multinasional yang menguasai sektor-sektor perdagangan strategis seperti air, pangan, busana dan sebagainya. Lalu, apa kerugian yang Indonesia dapatkan dari bergabung dari WTO? Bergabungnya Indonesia dalam WTO itu juga memberikan dampak negatif, yaitu industri Indonesia kalah saing dengan industri negara maju dalam konteks perdagangan internasional. Lalu munculnya ketergantungan terhadap produk-produk negara maju. Lalu yang ketiga, apa pengaruh WTO dalam perdagangan internasional? WTO memiliki tujuan penting, yaitu mendorong arus perdagangan antar negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen dan penyelesaian sengketa dagang antar negara. Kita lanjut pada fungsi WTO. Fungsi WTO bagi negara berkembang ada 3. Yang pertama, sebagai suatu perangkat ketentuan atau aturan multilateral yang mengatur tindak tanduk perdagangan. Lalu yang kedua, apa sih fungsi WTO tersebut? Kedua adalah sebagai suatu forum atau wadah perundingan perdagangan. Sedangkan yang ketiga adalah sebagai suatu pengadilan dalam internasional. Lalu, kapan sih Indonesia bergabung dengan WTO? Jadi, Indonesia tersebut berpartisipasi dalam berbagai organisasi internasional sebagai bukti eksistensi Indonesia dalam sistem internasional. Salah satu organisasi tersebut adalah World Trade Organization atau WTO. Indonesia bergabung menjadi anggota WTO sejak 1 Januari 1995. Jadi, fungsi WTO memiliki 3 fungsi yang dapat kita ketahui. Adapun manfaat bergabung dengan organisasi WTO antara lain, yang pertama,
mendorong terciptanya perdamaian. Secara tidak langsung, dengan semakin tingginya intensitas perdagangan antar negara, maka hal ini akan semakin mendorong negara-negara yang aktif dalam perdagangan untuk berusaha menciptakan perdamaian dunia dalam rangka untuk mendorong arus perdagangan barang dan jasa. Dalam hal ini, bergabung dengan organisasi WTO sangat baik untuk menciptakan terjadinya perdamaian antar negara. Dan yang kedua, persengketaan antar negara dalam perdagangan dapat ditangani secara konstruktif. Dengan semakin meningkatnya volume dan jenis produk yang diperdagangkan, sengketa perdagangan internasional seringkali terjadi. Sengketa-sengketa dagang dapat diselesaikan secara lebih konstruktif melalui aturan-aturan penyelesaian sengketa yang telah diatur oleh WTO. Lalu yang selanjutnya dari manfaat WTO itu memberikan banyak pilihan produk pada konsumen internasional. Banyaknya produsen dari berbagai negara yang dapat mendistribusikan produknya ke berbagai negara lain membuat konsumen memiliki pilihan produk yang lebih banyak pula. Hal ini juga akan mendorong terjadinya persaingan sehat antara negara dan memicu kreativitas produsen dalam berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya agar dapat menarik perhatian konsumen. Lalu manfaat yang keenam dari adanya WTO adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Perdagangan yang meningkat akan mendorong terciptanya lapangan kerja yang lebih luas, sehingga pertumbuhan ekonomi negara juga akan ikut meningkat. Lalu manfaat yang ketujuh adalah mendorong perdagangan internasional menjadi lebih aman dan efisien. Dengan adanya aturan-aturan yang ditetapkan WTO, negara anggota WTO lebih terlindung dan praktis. Praktik persaingan dagang yang tidak sehat dan minimalisir kemungkinan negara-negara kecil merasa terancam dengan negara-negara besar yang mungkin memiliki kepentingan politik tertentu. Sehingga dengan adanya WTO ini bisa mendorong perdagangan internasional menjadi lebih aman dan efisien. Lalu manfaat yang kedelapan adalah mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih. Peraturan WTO yang bersifat mengikat dapat mendorong terciptanya kedisiplinan bagi suatu negara pemerintahan agar dapat menjalin sistem perdagangan yang bersih bagi kepentingan publik. Jadi, kekurangan yang dipenuhi oleh Indonesia di atas, dalam menghadapi kekurangan-kekurangan yang dipaparkan itu, Indonesia harus berupaya keras agar dapat memperbaiki industri nasionalnya sehingga mampu bersaing di pasar internasional. Selain itu, rasa cinta terhadap produk dalam negeri juga perlu ditingkatkan agar produk domestik dapat menguasai pasar internasional dan menekan jumlah produk impor di Indonesia. Lalu selanjutnya, struktur organisasi WTO itu merupakan hasil adaptasi dari struktur GATT. Struktur organisasi WTO adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ministerial Conference, yaitu badan pengambil keputusan tertinggi dalam WTO. Lalu yang kedua, General Council, yaitu badan yang terdiri dari delegasi negara anggota WTO. Lalu selanjutnya, Dewan Perdagangan Barang, yaitu badan yang mengawasi pelaksanaan perdagangan barang internasional. Selanjutnya, Dewan Perdagangan Jasa, yaitu badan yang mengawasi pelaksanaan perdagangan internasional di bidang jasa. Lalu Badan Penyelesaian Sengketa, yaitu badan yang bertugas menengahi sengketa perdagangan antar negara. Lalu yang terakhir, Badan Peninjau Kebijakan Perdagangan, yaitu badan yang bertugas melaksanakan mekanisme peninjauan kebijakan perdagangan nasional. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak pencet. Jangan lupa Like,